Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Mukadonti dengan NIM 314231119. Di sini saya akan membuat video ulasan buku untuk mata kuliah pembelajaran membaca yang diampu oleh dosen Ibu Nur Amila SPD MPD. Baik, di video kali ini saya akan memberitahu identitas buku yang saya baca. Saya membaca buku novel yang berjudul Segitiga, penulisnya Sapardi Djoko Damono. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building Blok 1 Lantai 5, Jalan Palmerah Barat nomor 2937, Jakarta 10270. Tahun terbit 2020, jumlah halaman 320 halaman, ISBN 9786020639246. Alasan saya memilih novel Segitiga ini karena Sapardi Djoko Damono menghadirkan eksplorasi mendalam tentang cinta dan persahabatan dengan bahasa yang puitis dan penuh makna. Alurnya tidak biasa, mengajak pembaca merenungkan kehidupan dan pilihan manusia. Karakter yang kuat serta narasi yang emosional membuat novel ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Latar belakang penulis: Sapardi Djoko Damono 1940 telah menerbitkan 2 trilogi novel, trilogi Sukram dan trilogi Hujan Bulan Juni. Segitiga adalah novel terbarunya. Dalam karir di bidang tulis-menulis, ia telah menerima 7 Lifetime Achievement Awards dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri antara lain Akademi Jakarta, Universitas Indonesia, Masyarakat Sastra Asia Tenggara, Freedom Institute, dan Ubud Readers and Readers Festival. Sapardi lahir di Solo, pernah mengajar di berbagai universitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di Jakarta, menjadi guru besar dan pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Fakultas Sastra UI sampai pensiun. Gambaran isi buku. Novel Segitiga karya Sapardi Djoko Damono mengisahkan hubungan kompleks antara 3 tokoh utama, Suryo, Gendis, dan Noriko. Suryo seorang penulis muda yang dianggap aneh oleh lingkungannya. Bertemu dengan Noriko, gadis Jepang yang berusaha memulai hidup baru di Indonesia setelah mengalami pahitnya cinta pertama. Gendis, sepupu Suryo, memiliki latar belakang keluarga yang rumit, ditinggalkan oleh orang tuanya ke arah utara dan selatan. Ketiganya terlibat dalam pencarian sosok misterius bernama Juru Dongeng, yang diyakini mengatur dan mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga batas antara realitas dan dongeng menjadi kabur. Cerita dimulai ketika Suryo melihat Noriko keluar dari sebuah warung pecel, mengingatkannya pada Gendis. Pertemuan ini memicu rangkaian peristiwa yang membawa Suryo masuk ke dunia dongeng bersama Noriko. Di dunia nyata, Noriko berpura-pura tidak mengenal Suryo, menambah kerumitan hubungan mereka. Kisah cinta yang bersegi-segi ini diwarnai dengan pencarian juru dongeng yang tidak jelas keberadaannya, serta keinginan para tokoh untuk merancang hidup mereka sendiri tanpa campur tangan sang juru dongeng. Melalui novel ini, Sapardi tidak hanya mengeksplorasi rumitnya hubungan antar tokoh, tetapi juga mengaitkannya dengan keberadaan juru dongeng yang misterius. Juru dongeng digambarkan sebagai entitas yang merakit kisah hidup para tokoh, mengaburkan batas antara kenyataan dan dongeng. Sapardi menggunakan bahasa puitis dan alur cerita yang sulit ditebak, membuat pembaca merenungkan makna kehidupan dan peran takdir dalam perjalanan hidup manusia. Segitiga adalah novel terakhir yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono sebelum beliau meninggal dunia pada 19 Juli 2020. Novel ini menawarkan kisah cinta yang rumit, persahabatan, dan pencarian jati diri disajikan dengan gaya penulisan yang khas dan mendalam. Ringkasan bagian utama buku. Bagian utama novel Segitiga karya Sapardi Djoko Damono berfokus pada hubungan kompleks antara 3 tokoh utama, Suryo, Gendis, dan Noriko. Suryo adalah seorang penulis muda yang memiliki pemikiran unik, sementara Gendis adalah sepupunya yang memiliki latar belakang keluarga yang rumit.
Noriko, seorang gadis Jepang, mencoba membangun kembali hidupnya di Indonesia setelah kegagalan cinta pertamanya. Ketiganya terlibat dalam pencarian misterius terhadap sosok juru dongeng yang diyakini memiliki kendali atas jalan hidup mereka. Seiring perjalanan, batas antara kenyataan dan dongeng semakin kabur, dan mereka mulai mempertanyakan apakah kehidupan mereka benar-benar berada dalam kendali mereka sendiri. Melalui kisah ini, Sapardi menghadirkan refleksi mendalam tentang cinta, takdir, dan kebebasan dalam menentukan arah hidup, disampaikan dengan gaya puitis yang khas. Pokok-pokok gagasan yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono. Yang pertama, hubungan manusia dan takdir. Novel ini mengeksplorasi bagaimana kehidupan manusia seringkali terasa seolah dikendalikan oleh kekuatan di luar diri mereka, yang dalam cerita ini diwujudkan dalam sosok misterius bernama juru dongeng. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seseorang benar-benar memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya? Yang kedua, cinta dan persahabatan yang rumit. Melalui hubungan antara Suryo, Gendis, dan Noriko, novel ini menggambarkan kompleksitas cinta dan persahabatan, di mana perasaan dan kepentingan pribadi seringkali saling bertentangan. Yang ketiga, perjalanan mencari jati diri. Para tokoh dalam novel ini menjalani perjalanan batin untuk memahami siapa mereka sebenarnya dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Pencarian juru dongeng menjadi simbol dari pencarian makna dan identitas diri. Yang keempat, batas antara realitas dan imajinasi. Sapardi menghadirkan narasi yang memadukan dunia nyata dan dongeng, sehingga pembaca diajak merenungkan sejauh mana realitas dapat dipengaruhi oleh cerita dan imajinasi. Dan yang kelima, keindahan dalam kesederhanaan. Dengan gaya bahasa yang puitis dan sederhana, novel ini menunjukkan bahwa cerita yang tampaknya biasa bisa memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Novel Segitiga karya Sapardi Djoko Damono memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, gaya bahasa yang puitis dan indah. Sapardi dikenal dengan penggunaan bahasa yang sederhana tetapi memiliki kedalaman makna. Dalam novel ini, ia tetap mempertahankan gaya khasnya yang puitis, sehingga setiap kalimat terasa lebih bermakna dan mengunggah emosi pembaca. Yang kedua, kedalaman materi dan refleksi filosofis. Novel ini tidak hanya bercerita tentang hubungan cinta dan persahabatan, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan konsep takdir, kebebasan, serta peran manusia dalam menentukan jalannya sendiri. Keberadaan juru dongeng sebagai simbol kekuatan takdir menambah kedalaman tema yang diangkat. Yang ketiga, alur yang unik dan tidak biasa. Alur dalam Segitiga mengaburkan batas antara realitas dan fiksi, memberikan pengalaman membaca yang berbeda dari novel pada umumnya. Sapardi mengajak pembaca masuk ke dunia yang tidak hanya tentang kisah hidup, tetapi juga permainan antara kenyataan dan dongeng. Yang keempat, karakter yang kompleks dan realistis. Tokoh-tokoh dalam novel ini memiliki karakterisasi yang kuat dengan latar belakang dan konflik yang batin dan mendalam. Mereka tidak digambarkan sebagai sosok hitam putih, tetapi lebih realistis dengan berbagai pertimbangan dan dilema hidup. Yang kelima, relevansi dengan kehidupan nyata. Meski memiliki unsur dongeng, novel ini tetap relevan dengan kehidupan nyata karena menyentuh tema tentang cinta, pencarian jati diri, dan pertanyaan eksistensial yang sering dialami oleh banyak orang. Yang keenam, membuka ruang interpretasi. Novel ini tidak memberikan jawaban pasti atas berbagai pertanyaan yang muncul di dalamnya, melainkan membiarkan pembaca menarik kesimpulan sendiri. Hal ini membuat Segitiga menjadi bacaan yang reflektif dan mengunggah pemikiran. Meskipun novel ini memiliki banyak keunggulan, novel ini juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, alur yang tidak linear dan terkadang membingungkan. Sapardi menggunakan pendekatan yang mengaburkan batas antara realitas dan dongeng, sehingga alurnya terasa tidak biasa. Bagi sebagian pembaca, ini menjadi tantangan karena sulit memahami kapan peristiwa dalam novel terjadi di dunia nyata dan kapan dalam dunia dongeng. Yang kedua, minimnya konflik eksternal yang jelas. Konflik dalam novel ini lebih bersifat batin dan filosofis, sehingga bagi pembaca yang menyukai cerita dengan konflik yang lebih nyata atau dramatis, mungkin akan merasa kurang terhubung dengan perjalanan para tokohnya. Yang ketiga,
karakter yang tidak semua bisa dikenali dengan mudah. Meskipun karakter dalam novel ini memiliki kedalaman psikologis, beberapa tokohnya mungkin terasa kurang berkembang atau sulit dipahami motivasinya, terutama karena gaya penceritaan yang lebih reflektif dan simbolis. Yang keempat, terasa lambat bagi sebagian pembaca. Novel ini tidak memiliki aksi yang cepat atau kejadian besar yang mengubah jalannya cerita secara drastis. Gaya bertuturnya yang lebih tenang dan puitis mungkin terasa lambat bagi pembaca yang lebih menyukai alur cerita yang dinamis. Yang kelima, akhir yang terbuka dan butuh interpretasi. Sapardi tidak memberikan jawaban pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul sepanjang berita, termasuk tentang keberadaan juru dongeng. Bagi pembaca yang menyukai cerita dengan akhir yang jelas dan tuntas, hal ini bisa terasa menggantung. Novel ini juga memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, serta bidang ilmu terutama dalam hal sastra, filsafat, dan psikologi. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dinamika hubungan manusia yang kompleks, seperti cinta, persahabatan, serta pencarian jati diri. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan nyata, di mana setiap individu seringkali berhadapan dengan dilema emosional, pertanyaan tentang takdir, serta bagaimana mereka menginterpretasikan peristiwa dalam hidup mereka. Yang kedua, dalam bidang sastra. Segitiga memperlihatkan bagaimana sebuah karya sastra tidak hanya menjadi alat untuk bercerita, tetapi juga sebagai medium untuk mengeksplorasi batas antara realitas dan imajinasi. Hal ini berhubungan dengan teori sastra yang membahas alur non-linear, metafiksi, dan penggunaan simbolisme dalam narasi. Yang ketiga, dalam bidang filsafat. Novel ini menyentuh pertanyaan filosofis tentang takdir dan kebebasan manusia. Konsep juru dongeng dalam cerita menggambarkan bagaimana manusia sering merasa dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya, selaras dengan pemikiran eksistensialisme yang mempertanyakan apakah manusia memiliki kendali penuh atas hidupnya. Yang keempat, dalam bidang psikologi. Perjalanan batin para tokohnya menggambarkan bagaimana seseorang bisa mengalami kebingungan identitas, trauma, masa lalu, serta usaha mencari makna hidup. Ini sejalan dengan teori psikologi tentang pencarian diri dan bagaimana pengalaman masa lalu berbentuk karakter seseorang. Kesimpulan dari novel ini yaitu novel Segitiga karya Sapardi Djoko Damono adalah sebuah kisah yang menggabungkan realitas dan imajinasi dalam eksplorasi hubungan manusia, pencarian jati diri, dan pertanyaan tentang takdir dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang tidak linear. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kompleksitas cinta, persahabatan, serta kebebasan dalam menentukan jalan hidup. Melalui tokoh-tokohnya, Suryo, Gendis, dan Noriko, Sapardi menghadirkan dinamika emosional yang mendalam, diperkuat dengan konsep juru dongeng menjadi simbol tentang kekuatan yang mungkin mengendalikan kehidupan seseorang. Keunikan novel ini terletak pada cara penyampaiannya yang reflektif, menantang pembaca untuk memahami makna di balik kisah yang disajikan. Secara keseluruhan, Segitiga bukan hanya sekadar novel cinta, tetapi juga sebuah karya yang mengangkat isu-isu filosofis dan psikologis tentang identitas dan makna hidup. Bagi pembaca yang menyukai bacaan yang mendalam dan penuh simbolisme, novel ini menawarkan pengalaman membaca yang unik dan menggugah pemikiran. Rekomendasi untuk siapa buku ini cocok dibaca? Novel Segitiga karya Sapardi Djoko Damono cocok untuk pembaca remaja akhir dan dewasa, yaitu sekitar 16 tahun ke atas. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.